students, good afternoon. Well, today I provide explanation about some errors or common errors in your writing, and I only provide some, not all of your writing, but some of your friends writing, and it also happens in your writing. Langsung aja kita eksekusi ya, kira-kira kesalahan pertama apa. Oke, ini ada contoh. Nah, di sini you can see the underline sentences. Nah, ini ya, dilihat ini ya. Kira-kira menurut kalian ada nggak yang ganjil di sini? Saya kira ini when the rainy season comes in Mojokerto area, especially when the rainy season arrives in Mojokerto. It is repetition and I don't think this is clear. I don't get it. Itu kayaknya lebih pengulangan dan nggak jelas ini maksudnya apa gitu ya. Terus di sini ada aspect, what is it gitu ya. Be careful with your writing. So after you write all of the paragraphs, you have to check at the first from the title up to the conclusions gitu. Jadi kalau sudah menulis lengkap, silakan dicek lagi ya, jangan sampai seperti ini. Kemudian in the Mojokerto area, in Mojokerto area or in the Mojokerto. So check your grammar book about the usage of the. Penggunaan the itu bagaimana sih? Silahkan dicek ya di bukunya. Oke. Ini ya, ini sepele sekali. Ya nggak sepele sih menurut saya, karena ini menentukan makna dari seluruh kalimat. Nah, kemudian ini Deng favor can be checked by certain risk factors. Ini awalnya tidak ada full stop, titik. Kalimat terakhir harus ditandai dengan titik, full stop. Itu penting ya. Mungkin bagi kalian itu sepele, tapi itu sangat penting. Jadi setiap di akhir kalimat harus ditandai dengan full stop atau titik. Oke, itu terkait ya punctuation juga. Kemudian ada kesalahan teknis, repetition, pengulangan, dan ya I don't get what the meaning. Oke, kemudian ini. Nah, kata kerja dalam suatu kalimat. Deng favor is a serious issue and is not a single issue. Ini ada double. Nah, ini kan sama, ya kan? Dan ini menggunakan conjunction and. And itu kan parallelism. Nah, kalau ini kata kerjanya sama, untuk efektivitas suatu kalimat bisa dihilangkan. Jadi pakai satu aja. Deng favor is a serious issue and not a single issue. Itu sudah cukup, tidak perlu diulangi lagi, kecuali kalau itu kata kerjanya berbeda. Misalkan is a serious issue and have bla 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 misalkan. Bisa. Tapi karena itu sama, pilih salah satu untuk efektivitas sebuah kalimat. Oke, gitu ya. Oke, kemudian terkait conjunction, parallelism, saya menemukan juga di ini n. Kasihan ya conjunction n ini. Kadang n itu dipakai di depan. Saya peringatkan lagi, jangan menggunakan conjunction n di awal kalimat ya. Jadi dia fungsinya itu untuk mengkonektor dua kalimat atau lebih gitu ya. Letaknya bukan di awal kalimat. Oke, not at the first sentence. Nah, ini memang tidak di awal kalimat, tapi ada apa dengan n di sini? Oke. Ingat ya, and or itu termasuk parallelism. Kalau dalam grammar itu ada istilah parallelism, jadi harus sama. Contohnya ini ya, the tongue of a cat has a type of fur that is smooth and proven to be holy and everyday bla bla bla. Ini kan sangat panjang. Dan apakah that is smooth and proven to be holy? Apakah ini parallelism? Setelah ini kan adjektif. Nah, setelah n ini seharusnya bentuknya adjektif gitu. Dan ini banyak n sekali. Kenapa ini nggak dibuat
di breakdown menjadi beberapa kalimat akan menjadi lebih bagus gitu ya. Seharusnya ini di breakdown aja menjadi beberapa kalimat gitu ya. Kemudian penataan kalimatnya ini kayaknya apa ya? The tongue of a cat has a type of fur that is smooth. The tongue of a cat has a type of fur. Maksudnya apa ya? That is smooth to be holy. Nah, mungkin pemilihan dictionnya juga harus diperhatikan, gitu ya. That is smooth and proven and terus, gitu ya. Nah, ini kan bisa ini di titik n-nya dihilangkan, kemudian dibuat kalimat lagi, dibuat beberapa kalimat, karena kalau banyak gini mungkin n-nya seharusnya di sini. Tetapi ini kan adjektif, ini seharusnya adjektif, ini juga adjektif, tidak kalimat lengkap, dan ini juga make it a repellent of germ. It ini mengacu kemana? Nah, ini harus jelas. Kalau kalian bingung membuat kalimat panjang dalam satu kalimat, kalian bisa menggunakan adjective clause. Kalau kepanjangan masih bingung, mending di breakdown menjadi 2 kalimat gitu ya. Tapi tetap usahakan menggunakan relative clause atau adjective clause, noun clause, agar kalimat tersebut lebih seperti ya, karena kalian tingkat universitas jadi advance gitu ya, tingkatnya sudah harus advance, penulisannya, penggunaan grammarnya harus lebih kompleks kayak gitu. Tapi n di sini tidak efektif di sini, n tapi di sini seharusnya paralel. Ini adjektif, seharusnya setelah ini, dan juga tidak harus n terus, n itu cukup di sini seharusnya. Nah, tapi ini perlu diperbaiki. Ini n di sini maksudnya ini ya, ini harus di breakdown aja menjadi 2 kalimat atau berapa kalimat gitu ya. Dan juga dipastikan tidak rancu artinya, maknanya gitu ya. It, make it a repellent of germs. Ini mengacu kemana kayak gitu ya. Pastikan dalam kalimat itu ada subjek, ada verb gitu ya. Sebenarnya ini sudah ada subjek. The tongue of a cat has a type of fur that is smooth, bla bla bla. That is. Nah, ini semua ini kan mengikuti ini sebenarnya. Tapi tergantung punctuation yang kalian gunakan di sini gitu ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian saya tunjukkan lagi di sini juga. Ini ya. Ini juga not only but also seharusnya. Water is not only about meeting the needs of the body. Meeting ini maksudnya apa? Silakan menggunakan diction yang tepat. Oke, kemudian but. Nah, but also. Nah, ini juga parallelism. Not only diikuti noun atau verb, but also itu juga harus mengikuti gitu. Setelah not only itu verb atau noun phrase atau verb phrase atau apapun, setelah but also itu juga harus sama, noun phrase atau verb phrase kayak gitu ya. Nah, ini but aja, Bu, tidak ada but also. Seharusnya ada but also kayak gitu. But plays a very, nah, but also seharusnya ya. Nah, not only but also kayak gitu. Tapi diperhatikan paralelisnya. Paralelism itu apa sih? Yaitu harus sejajar. Jadi setelah not only misalkan diikuti noun phrase, berarti setelah but also juga harus diikuti noun phrase. Setelah not only itu diikuti verb phrase, setelah but also juga harus diikuti verb phrase kayak gitu. Kemudian di sini, nah tadi ya yang subject verb agreement, setiap kalimat itu harus ada subjeknya. Itu sebentar, saya tadi menemukan, nah ini, infants, children, the elderly, and people with weak immunity. Coba dalam satu kalimat ini, ada nggak kata kerjanya? Nggak ada kan? Nah, infants noun, children noun, the elderly noun, people noun, with apa? Connector, noun, adverb, weak, adjective, immunity, noun. Mana verbnya? Nah, gitu. Kemudian ini juga kalimatnya rancu.
because lack of public awareness to keep the environment clean and accompanied by. Di sini mana kata kerjanya? Apakah to keep ini bisa disebut kata kerja atau kata kerja bantu atau kata kerja utama? Nah, coba diingat-ingat, dibuka lagi buku grammarnya. Seharusnya misalkan ya, Surodinawan and several other areas face a high potential of dengue fever because lack of public awareness, because misalkan nih, because they are lack of public awareness in keeping, misalkan seperti itu. Nah, jadi verbnya pakai are tadi. Nah, kalau seperti ini mana verbnya? Kayak gitu kan. Kemudian ini juga setelah such as. Such as itu kan seperti, antara lain, menunjukkan contoh. Nah, itu seharusnya bentuknya noun atau noun phrase. Tapi di sini bentuknya seperti kalimat, tapi juga rancu. Ini ada dua kata kerja, are, have. Nah, coba diperhatikan ya. Are, have, had. Nah, ini apa maksudnya di sini? Mungkin seharusnya such as some of risk factors which have atau having previous dengue virus infection, koma, kemudian people atau langsung aja and people with weak immunity. People itu kan umum ya, maksudnya sudah termasuk infants, children, kayak gitu. Atau mungkin kalau mau disebutkan lengkap biar jelas, lebih spesifik, nggak apa-apa, and infant children bla 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 with weak immunity gitu. Jadi ini maksudnya ini mengacu kemana ya? Infants ini apakah dia contoh such as ini? Kalau contoh ya berarti dijadikan satu, atau misalkan dipisah menjadi dua kalimat berarti pakai konektor misalkan. Oke, nah jika memang infants, children, the elderly ini adalah contoh yang kedua, bisa dijadikan satu, and infants, children, the elderly, and people with weak immunity. Atau misalkan dijadikan dua, berarti kalimat yang kedua ini juga harus ada kata kerjanya, misalkan juga ada konektornya, misalkan menunjukkan contoh tambahan. Atau langsung aja misalkan another example is that, atau another example is what? Another example is about on the person gitu ya, misalkan, atau apa kayak gitu. Atau beside that there are some subjects that have weak immunity, atau terserah kalian cara penyampaiannya seperti apa kayak gitu. Bisa kalimat pertanyaannya bisa pakai another example, atau beside that there are some people, there are some risk factor for dengue fever bla 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 bla. Kemudian kalian menyebutkan infants, children, the elderly, and people with weak immunity kayak gitu. Ya, jadi kalau memang dipisah, tetap contoh yang kedua harus ada kata kerja. Jadi bahasa Inggris sama sih seperti bahasa Indonesia kan, dalam satu kalimat harus ada kata kerja. Kata kerja dan kalimat itu minimal terdiri dari subject and verb, minimal gitu ya, sama seperti bahasa Indonesia. Tuh, pastikan kalian harus mengecek dalam satu kalimat itu ada subject dan verb begitu ya. Setelah mengecek itu, kalian coba cek apakah penggunaan dictionnya sudah tepat, apakah tenses yang digunakan atau grammar lainnya, penggunaan artikel, penggunaan conjunction seperti tadi ya, not only but also penggunaan and, paralelismnya udah sesuai apa enggak kayak gitu. Kemudian penggunaan conjunction because itu menunjukkan cause and effect. Apakah kalimat itu sudah menunjukkan cause and effect? Nah, kayak gitu. Itu harus dicek gitu ya. Oke. Ini contoh kesalahan umumnya. Rata-rata pakai n. Nah, tidak selalu n itu akan efektif gitu ya. Kalau kalian bingung, mending di breakdown menjadi dua kalimat. Tapi paling enggak satu kalimat itu kalau bisa
harus ada adjective clause atau noun clause, apapun yang menunjukkan kalimat itu bukan kalimat dengan grammar yang sangat basic, tapi grammarnya yang lebih advance gitu ya, untuk kalian dalam tahap penulisan essay gitu. Kalau sudah lupa dengan materi relatif pronoun, adjective clause, noun clause apapun, silakan buku grammarnya dibuka kembali gitu ya, sambil kalian menulis sambil belajar grammar lagi. It is common for grammatical mistakes, but you still have to learn again, study it repeatedly. Oke. Jadi tetap harus dipelajari berulang-ulang agar tidak ada kesalahan banyak yang fatal gitu ya. Oke, untuk menulis essay juga kalau bisa untuk mencari topik, hindari yang berbau agama, ras kayak gitu ya. Jadi dihindari kayak gitu. Karena kan kalau masih nyinggung agama itu kan sesuatu yang sensitif dan gitu ya. Nah, jadi pokoknya yang menyinggung agama, politik, ras, etnik kayak gitu itu dihindari. Oke. Cari topik yang pokoknya yang di luar itu, apapun tapi di luar itu. Okay, see you next time. I hope you understand. If you have any questions, don't forget to give comment in the comments box. Okay, thank you. I hope you understand.